Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung kepada Bang Niko. Bang Niko, nah ketika kita berbicara tentang restorasi gambut, kesehatan gambut, ini kalau boleh diambil poin-poinnya udah sangat lengkap begitu ya. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, ini udah dipersiapkan, bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kita dialog juga untuk masyarakat, untuk masyarakat peduli api juga sudah dibuat, komunitas-komunitas juga sudah dibuat, tapi tetap saja ketika musim panas terjadi, ada kebakaran lahan gambut, munculnya asap, selalu terulang seperti itu gitu. Catatan dari Walhi untuk itu silakan. Oke, sebelum ke situ saya mau menyampaikan begini. 3 tahun terakhir kita agak diselamatkan atau terselamatkan oleh alam. Ya, karena 3 tahun terakhir kita tidak masuk masa gambut karena memang tingkat curah hujan kita cukup tinggi. Ditambah ada pandemi. Tambah pandemi lagi. Okay. Nah, jadi selama 3 tahun kita tidak mengalami yang namanya bencana kabut asap. Berharap ini akan berlanjut lah seperti itu. Nah, kalaupun ditanyakan kenapa, semua infrastruktur sudah lengkap. Semua sistem, semua mekanisme sudah diatur sedemikian rupa, masih ada terjadi kebakaran-kebakaran di beberapa wilayah. Tadi di awal sudah disebutkan begitu besarnya luas kawasan gambut di Kalbar dengan infrastruktur yang mungkin masih minim untuk mengcover keseluruhannya. Salah satu penyebab itu satu. Kenapa? Karena bicara soal tim untuk melakukan sosialisasi dan segala macamnya ini tidak mampu untuk mencapai atau merangkum seluruh atau mengcover seluruh wilayah yang jutaan hektar luas gambutnya. Nah, yang lain soal tingkat kesadaran dari masyarakat. Jadi masih kita pertanyakan juga. Dalam arti begini, tahu misalnya gambut kalau dibakar berakibat A, B, C, D. Ya. Tapi mereka sudah merasakan dampaknya. Tapi perilaku masyarakat terkait pengelolaan api untuk lahan-lahan pertanian, katakan ini masih sangat rendah kepedulian mereka. Saya setuju yang Walhi setuju yang sudah dicoba dibangun oleh teman-teman BRGM dengan membangun masyarakat peduli gambut. Terus bagaimana pola pertanian masyarakat di areal gambut yang tidak membakar, kalaupun dibakar cara mengelola apinya dengan baik kan kayak gitu. Artinya begitu ya. Nah, ini yang menurut kita yang masih sangat lemah adalah selain kekurangan infrastruktur pendukung, tingkat kesadaran masyarakat juga masih lemah. Karena kalau bicara soal asap tidak hanya berasal dari kawasan gambut, tapi juga berasal dari daerah-daerah yang non gambut, tanah-tanah mineral semacamnya. Artinya ini bicara bukan siapa yang disalahkan atau siapa yang dibenarkan, enggak. Ini soal kalau kita merasa kita tidak enak dengan bencana gambut, seharusnya kita lebih peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik kita berada di lingkungan gambut maupun di non gambut. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketika kita bicara soal gambut, secara khusus di gambut, ini kan sebenarnya ada 2 kategori, gambut lindung dengan gambut budidaya. Kalau gambut lindung artinya memang tidak boleh dikutak-atik karena memang dia harus dilindungi. Dia akan berkontribusi terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Gambut budidaya, meskipun dia gambut, tapi dia masih diberikan kebebasan, keleluasaan untuk diolah. Nah, dalam hal ini yang kita pantau adalah gambut budidaya dan gambut lindung dalam konsesi. Ada beberapa wilayah yang masih kita temukan, sebagian besar memang berada di kawasan budidaya yang pemegang-pemegang konsesi. Nah, pemegang-pemegang konsesi ini kan dia misalnya dia mendapatkan hak untuk mengelola itu misalnya 5.000 hektar, katakan begitu, tapi baru terbuka 4.000 hektar, artinya masih ada 1.000 hektar yang belum terkelola. Bukan berarti 1.000 hektar itu dia lepas tanggung jawab. Artinya dia juga harus masih bertanggung jawab terhadap 1.000 hektar karena masih masuk dalam hak pengelolaannya. Ketika yang 1.000 hektarnya itu yang terbakar, dia juga harus bertanggung jawab di situ. Nah, kalau kita mau tanyakan siapa yang bertanggung jawab atas titik api atau hotspot yang berada di situ, para pemegang konsesi, jangan lupa di tahun 2015 sampai tahun 2018 hotspot banyak ditemukan di beberapa kawasan-kawasan konsesi, terutama di kawasan-kawasan gambut budidaya. Nah, ini yang menurut kita
harus segera menjadi perhatian kita semua. Apalagi kalau kawasan-kawasan konsesi itu berada di kawasan gambut lindung. Nah, ini yang menurut kita memang harus wajib kita pantau gitu loh. Baik, apakah catatan dari Wahli ditemukan seperti itu? Untuk Masih di ada Gambut beberapa di kawasan-kawasan konsesi yang kita temukan. Contoh misalnya, ini kita bicara soal aktivitas restorasi. Dari 5 perusahaan atau 5 pemegang konsesi yang kita pantau, ada sekitar 170 titik yang harusnya dilakukan restorasi, pemulihan, terutama untuk menjaga tata air tadi yang disampaikan oleh Pak Hanju. Nah, dari 170-an itu yang tadi di awal saya sudah sampaikan, dari 170-an 5 pemegang konsesi ini hanya 3 konsesi yang menurut catatan kita, kesimpulan kita, pemegang konsesi yang masih punya niat baik dan proses restorasi dan proses tata air di kawasan konsesi mereka masih sangat baik. Sementara 2 ini tidak sama sekali aktivitas yang dilakukan restorasi. Itu satu. Yang lain, selain memantau di kawasan konsesi, kita juga memantau di kawasan non konsesi. Nah, di kawasan non konsesi juga ada 60 titik yang kita pantau. Dari 60 titik itu, semua infrastruktur pembasahan gambut yang dibangun, ada sekitar 12 IPG yang mengalami rusak parah. Dalam hal ini kalau kita bilang infrastrukturnya sekat kanal. Itu mengalami rusak parah dan tidak berfungsi dengan baik. Sementara 48 IPG-nya atau sekat kanalnya ini masih berfungsi dengan baik meskipun terjadi kerusakan-kerusakan kecil. Tapi setidak-tidaknya dia masih berfungsi dengan baik untuk menjaga tata air di kawasan-kawasan itu. Nah, artinya apa? Artinya ada 12 IPG yang di daerahnya akan rentan terjadi kebakaran. Nah, bicara soal siapa yang bertanggung jawab, kita tidak tahu dalam konteks ini para pemegang hak. Kalau misalnya pemegang haknya di luar ini yang di luar non konsesi, di luar konsesi. Kalau pemegang haknya orangnya yang punya tanah, kita mengetahui siapa yang punya tanah, gini kan? Nah, artinya dia yang bertanggung jawab untuk melakukan restorasinya itu, gitu loh. Atau bertanggung jawab terhadap peristiwa kebakarannya. Tapi ini kan fakta yang di lapangan yang kita temukan, sampai di lapangan kita tanyakan ini tanah siapa. Pemiliknya bukan berada di orang kampung situ, pemiliknya ada di luar misalnya. Nah, terus ada juga pemiliknya juga lahan yang tidak bertuan. Nah, kalau terjadi kebakaran siapa yang mau disalahkan? Nah, ini kan artinya perlu yang namanya proses pemantauan, proses penyadaran, sehingga peristiwa-peristiwa kebakaran yang akan mengancam kemudian hari, kalau semua infrastrukturnya sudah lengkap, sudah jelas, artinya kan ini bisa dijadikan meminimalisasi soal daerah-daerah yang akan rentan terjadi kebakaran. Baik, saya kepada Bang Wawan. Bang Wawan, dengan fakta yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman dari Walhi, apa catatan BRGM terkait hal tersebut? Silakan. Ya, tentu ini sangat baik ya bagi BRGM untuk mengoptimalkan kerja-kerja ke depannya dalam rangka perbaikan. Nah, tetapi tadi tuh dengan keterbatasan yang ada, maka concern BRGM hari ini adalah bagaimana mengawal keberlanjutan agenda restorasi gambut dengan bagaimana pengetahuan yang selama ini dikelola melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan 5 tahun terakhir ini, gitu ya, mulai ke R1, R2, R3 yang tadi dibilang lengkap tadi itu ya, pembentukan masyarakat desa mandiri peduli gambut, misalnya 3 desa itu ada peraturan desa, ada MPA, ada kelompok tani dan seterusnya, gitu ya. Bahkan dai peduli gambut pun, tokoh-tokoh agama di desa pun diorganize oleh BRGM. Jadi kalau boleh dibilang pendekatan pendampingan desa peduli gambut itu atau desa mandiri peduli gambut itu, semua aktor penting di desa itu diorganize. Bagaimana kemudian punya semangat yang sama untuk menyelamatkan atau memulihkan ekosistem gambut di tingkat tapak. Nah, lalu tingkat kabupaten dan provinsi itu yang sekarang ini menjadi concern BRGM, akan mendampingi KHG fokus. Misalnya yang tadi itu yang sudah ditetapkan KHG Sungai Punggur Besar dan Sungai Kapuas ini akan sampai 2024 itu akan didampingi supaya tadi itu ketika nanti BRGM bubar, lalu katakanlah mudah-mudahan
pemerintah provinsi membuat UPT khusus gitu kan, ada yang bisa direplikasi, ada knowledge pembelajaran yang bisa direplikasi. Nah, karena informasi-informasi yang dilakukan oleh BRGM selama ini itu yang kemudian kita uji coba terus. Bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana di lapangan apakah efektif, misalnya apakah ada tantangan dan seterusnya. Nah, karena kan kalau simpelnya kan pemulihan ekosistem gambut itu kan cuma soal mengatur tata air. Bagaimana termasuk juga water sharing ya, berbagi air. Kalau dalam satu lanskap misalnya, satu lanskap KHG ini kan lintas kabupaten kota. Misalnya kalau KHG Sungai Punggung Besar, Sungai Kapuas, itu 96%-nya itu 94% itu di wilayah Kuburaya, 6% di wilayah kota. Nah, tetapi karena ini pendekatan KHG lanskap, maka mau tidak mau kan semua yang ada di atasnya harus kita jembatani komunikasi dengan Kabupaten Kuburaya, kita jangan ngobrol dengan Pemkot, kita juga ngobrol. Karena di KHG itu misalnya ada 29 desa secara administratif plus 17 kelurahan. Jadi walaupun cuma 6%, tetapi ini urusan ke jurisdiksi pemerintah kota. Nah, karena itu misalnya kita coba di level provinsi, kemarin kita melakukan rapat koordinasi, kira-kira hampir 2 minggu yang lalu, kita coba kumpulkan juga, misalnya ngundang selain DLHK juga ngundang dari Bapeda Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak, plus juga PUPR untuk bagaimana sinergikan, termasuk juga teman-teman NGO. Karena itu tadi supaya ada model pembelajaran bagaimana mendampingi KHG secara intensif, sehingga kemudian ke depan tata air dan water sharing itu bisa dilakukan secara bersama, secara kolaboratif, bahkan semua pihak terlibat. Perguruan tinggi, kalau ada konsesinya itu juga konsesi, pemerintah kabupaten kota dan juga plus pemerintah provinsi misalnya. Baik, nanti setelah jeda saya kepada Pak Adi nanti untuk merespon tadi catatan yang sudah diberikan Walhi, kemudian juga dari BRGM, tapi setelah jeda. Baik, saudara tetap bersama kami Spesial Dialog akan segera kembali setelah jeda berikut ini.